TV Hijrah Tarusan, media berita dan dakwah, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat menyaksikan tayangan terbaik dari kami, seputar berita dan dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW mendapat nasihat dari malaikat Jibril untuk umatnya. Nasihat itu dapat dijadikan pedoman, karena pesan yang tersirat di dalamnya dapat menjadikan nasihat sepanjang masa yang pasti dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dari Sa'ad bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, nomor hadis 4278. Jadi, apa saja nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Sebaik-baik nasihat adalah kematian, sahabat. Dari nasihat ini kita tahu kematian merupakan hal yang pasti dan tidak mungkin makhluk dapat terhindar darinya. Jalan hidup merupakan suatu pilihan. Menjadi buruk atau baik itu pilihan. Menjadi pendosa atau bertakwa itu juga pilihan. Pun menjadi hina atau mulia itu juga pilihan. Apapun dan bagaimanapun jalani hidup yang dipilih, ingatlah bahwa kematian itu pasti akan mendatangimu. Kematian bukan akhir, sahabat, tapi awal di mana kita menjalani dunia baru yang sangat berbeda dari kehidupan dunia ini. Maka sahabat, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, ingat-ingatlah pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Dunia ini sementara, sahabat. Sebentar lagi kita akan berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Buat apa kita terlalu lelah, terlalu letih mengejar yang namanya dunia? Padahal dunia ini, kata Allah, cuma fata morgana sementara. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bumi Allah dan akan mempertanggungjawabkan di sana juga. Yang kedua, cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial, sahabat, yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti ingin hidup berpasangan, saling membutuhkan. Anak butuh dengan yang namanya bapak dan ibu, ibu butuh dengan yang namanya suami, suami butuh dengan yang namanya istri. Begitu sebaliknya, pemimpin butuh dengan masyarakat, masyarakat butuh dengan pemimpinnya. Begitu sebaliknya, ulama, kiai, pendakwah, dai butuh dengan jamaahnya, jamaah butuh dengan ilmunya para kiai, para pendakwah, para dai. Kita saling membutuhkan disebabkan kita adalah makhluk sosial. Manusia memiliki hati untuk saling berkasih sayang. Namun sebesar apapun rasa itu, tetaplah berpisah pada akhirnya. Baik cinta kepada manusia, kepada makhluk, dan lainnya. Cinta kakak kepada adiknya, murid kepada gurunya, wanita kepada laki-lakinya, atau saling pasangan satu sama lain. Bahkan cinta orang tua kepada anaknya, semua akan berpisah pada waktunya. Hanya satu cinta yang abadi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, begitu banyak orang yang senantiasa, begitu banyak orang yang senantiasa duduk santai bercerita dengan temannya. Lihat, setelah itu kemana mereka? Mereka juga berpisah. Mereka kembali berpulang ke tempat masing-masingnya. Begitu juga dengan kehidupan ini. Di dunia ini tidak ada yang abadi, sahabat. Semuanya fata morgana. Semuanya meresahkan hati dan pikiran kita. Tetapi ada yang tidak meresahkan hati dan pikiran kita, yaitu ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kalau sudah akhirnya kita melepaskan sesuatu yang kita cintai, dan Rasulullah SAW menyatakan
cukuplah engkau mencintai Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi dan makhluk ini. Kalau kita sudah cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta, demi Allah, demi Rasulullah, kita akan kembali kepada Allah dengan nur wajih, dengan wajah yang bercahaya hendaknya. Nasihat yang ketiga, dan berbuatlah sesukamu, kata Jibril, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Sekecil apapun kebaikanmu, Allah pasti akan membalasnya. Setiap kebaikan atau keburukan semua dipertanggungjawabkan dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, lihat begitu banyak orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, tapi mereka tidak pernah tahu ketika mereka menghamburkan harta kepada tempat yang tidak pada posisinya, mereka akan mendapatkan wal asri innal insana lafil khusri. Mereka menjadi hamba-hamba yang sia-sia dan merugi. Maka jangan sampai kita merugi di dunia, apalagi merugi di akhirat. Gunakan perbuatanmu yang kau suka ini hanya untuk kebaikan. Jangan lepaskan segala sesuatu hanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat, balasan Allah pasti akan datang kepada dirimu, baik buruk semuanya akan datang. Fa inna ma yusri yusra, inna ma yusri yusra. Jelas bagi kita sulit pasti ada mudah, mudah pasti ada kesulitan. Demikian terus. Tapi dalam kesulitan tetap pasti ada kemudahan. Yakinkan engkau bersama Allah. Allah lagi melihatmu, dan esok engkau pertanggungjawabkan satu persatu yang kau lakukan. Karena perlu diingat bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia, semua akan ada perhitungannya. Jadi alangkah baiknya jika kita melakukan introspeksi diri ketika kita hendak melakukan segala sesuatu. Semoga nasihat buat kita dan buat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Jibril ini membawa kita kepada keberkahan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.